Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan menyoroti tentang fenomena yang akhir-akhir ini ramai di media sosial, yaitu tentang Honda ya teman-teman. Kita tidak akan membahas tentang rangka ESAP dan seperti apa itu, kita tidak akan membahas, tapi kita akan belajar mengenai fenomena Honda ini ya teman-teman, untuk kita aplikasikan di usaha kita, baik usaha kita kredit barang yang sedang kita rintis atau usaha lainnya ya teman-teman. Tentunya tidak asing lagi karena fenomena Honda ini sudah sangat masif, dan tentunya kita harus belajar dari situ. Apa yang kita bisa pelajari, mari kita simak bareng-bareng. Yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, dari segi komplain ke konsumen. Dari segi komplain ke konsumen, apapun itu usaha kita, feedback dari konsumen, usahakan kita selalu terbuka dan membuka diri ya teman-teman. Jangan sampai kalau kita usaha itu ada komplain dari konsumen, kita membela diri dan tidak memperbaiki diri. Fenomena dari Honda ini kan, dari rangka insaf kemarin, dari pihak Honda malah melakukan pembenaran yang sebenarnya itu konsumen pun sudah tahu sebenarnya itu hanya untuk pembelaan saja, bukan memperbaiki diri. Nah, itu kita baik segede apapun usaha kita telah berjalan sekian lama, atau sudah sebesar apapun usaha kita, kalau kita tidak bisa memperbaiki atau kita tidak bisa menerima komplain atau menerima kritik dari customer atau nasabah kita, ya tentunya itu lambat laun usaha kita juga pasti akan hancur. Nah, fenomena dari Honda ini, belajar dari fenomena Honda ini, kita harus selalu terbuka feedback dari konsumen ataupun kompetitor-kompetitor kita. Kita harus selalu belajar, selalu menerima apa yang menjadi keluhan konsumen, apa yang menjadi harus yang kita perbaiki ke depannya untuk usaha kita ini. Jangan kita terlalu percaya diri, kita terlalu over confident karena usaha kita telah besar, usaha kita telah bertumbuh besar sehingga tidak ada efeknya. Itu jangan teman-teman. Kita juga belajar juga dari Nokia. Nokia juga seperti itu. Awal-awal Nokia itu sangat jumawa, tidak waspada terhadap kompetitor dan tidak waspada terhadap perkembangan teknologi, perkembangan pesaing-pesaingnya, dan perkembangan dari kemauan dari konsumen itu sendiri ya teman-teman. Tentunya kita juga harus waspada seperti itu. Dari Honda juga kita harus belajar, karena Honda juga tidak mawas diri ya. Ya, kita tunggu ke depannya seperti apa, tapi kita harus belajar dari situ, kita implementasikan ke usaha kita. Apapun yang menjadi keluhan konsumen atau kecacatan dalam usaha kita, kekurangan dalam usaha kita, misalkan kalau kita di bidang usaha ya teman-teman, misalkan kita tidak bisa memberikan barang yang terbaik, ya usahakan memberikan pelayanan terbaik. Kalau kita tidak memberikan pelayanan yang terbaik, ya kita usahakan beri kualitas barang yang terbaik. Kalau kita tidak bisa dua-duanya, ya udah hancurlah usaha kita. Nah, seperti itu. Kalau kita misalkan dalam usaha ini ada barang kita yang kurang baik, ya usahakan kita perbaiki. Misalkan ada komplain usaha ini, barang ini kurang baik dan sebagainya, kita respon secara tepat, baik berupa penggantian barang atau penservisan atau pembetulan barang. Nah, usahakan seperti itu ya. Jangan kita hanya mencuci tangan atas barang yang kualitasnya kurang baik bagi kita hanya untuk kepentingan pribadi kita. Mungkin customer sekali dua kali akan memaklumi, tapi customer itu akan mengingat keburukan sekecil apapun di usaha kita atau di produk yang kita jual atau jasa yang kita jual ke customer. Seperti itu, kita harus belajar dari situ. Jangan ya kita ngambil baiknya aja ya, kita bisa ambil pelajaran dari usaha yang di Honda kemarin. Yang pertama adalah usahakan masalah komplain kita harus baik. Kita harus melayani customer, karena customer juga adalah ujung tombak kita ya. Usaha tanpa customer apalah artinya usaha ini. Apapun usaha sebesar apapun tanpa customer tidak akan ada artinya. Maka usahakan customer ini ya semaksimal mungkin kita servis, semaksimal mungkin kita berikan yang terbaik. Kemudian apa yang menjadi keluhan customer kita harus tanggapi, kita harus perbaiki. Ya apa ya, karena kita butuh customer ya kita juga harus melayani gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah masukan dari customer, dan kita juga masukan dari customer itu usahakan kita terima. Biarpun itu pahit, apapun itu, kritikan, masukan pahit itu sebenarnya seperti obat ya teman-teman. Itu adalah perbaikan bagi usaha kita. Jangan kita hanya maunya disanjung-sanjung, karena disanjung-sanjung itu akan yang cepat menjatuhkan usaha kita. Kemudian yang selanjutnya adalah terus belajar dari kompetitor. Kita harus membaca kembangan terbaru dari kompetitor kita, seperti itu ya teman-teman. Kiranya kita harus belajar dari fenomena yang sedang marak kali ini ya, Honda yang
yang tentunya Honda ini ya kalau menurut saya kita nggak membahas tentang rangka dan sebagainya. Saya akan hanya membahas tentang sedikit yang bisa dipelajari Honda ini. Menurut saya, kalau saya ya jadi pengusaha yang di Honda ini ya, saya akan bertanggung jawab menarik semua barang-barang yang cacat produksi dan akan mengganti. Itu akan memberikan kepercayaan kepada customer untuk selanjutnya, daripada hanya membela pembenaran padahal di barang yang kita jual itu sebenarnya kualitasnya buruk, hanya menjadi pembelaan untuk pembenaran, sebenarnya membohongi diri mereka sendiri, seperti itu ya. Ini hanya kita mengambil sedikit pelajaran dari fenomena Honda yang mereka sudah jelas kualitas produknya tidak bagus, tapi mencari pembenaran. Itu jangan kita terapkan di usaha kita, di usaha apapun, di usaha kredit barang, di usaha produksi barang, di usaha jasa dan sebagainya. Jangan kita mencari pembenaran yang hanya sepihak untuk kita, yang intinya hanya untuk kita menghindari resiko atau kita menghindari kerugian yang diakibatkan oleh mutu dan kualitas barang kita yang kurang baik, seperti itu ya teman-teman. Hanya mudah-mudahan hanya pelajaran ini sedikit ya dari saya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semuanya, bagi yang sedang bergelut di usaha apapun ya. Usahakan kualitas produk yang kita jalankan itu baik, manajemen komplainnya lebih baik lagi, serta kita mewaspadai, selalu belajar, selalu menerima masukan-masukan dari luar, baik itu masukan yang baik bagi kita atau masukan yang kurang baik pun kita juga harus sharing, kita juga harus kita tentunya orang lain tuh melihat kita itu lebih mudah melihat kita keburukan kita, lebih mudah mencari kelemahan kita. Jadi kita enak ya, oh kelemahan kita di sini itu enak. Kalau orang lain yang ngomong ke kita itu enak, kita tahu lah. Kalau kita yang nyari kelemahan kita sendiri, kita kan melihat diri kita sendiri itu baik aja semuanya ya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya juga tidak akan membahas tentang lebih dalam tentang fenomena Honda ini, hanya mengambil sedikit pelajaran dari fenomena Honda ini yang bisa kita terapkan di usaha kita, yang bisa kita terapkan di usaha kita sehari-hari ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.